Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan. Nah, kali ini kita belajarnya bersama Ibu Rosa. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah hari ini kalian sudah sarapan? Sarapan dengan apa? Nah, untuk pembahasan kali ini masih terkait dengan sarapan. Nah, kita pasti sering sekali melihat iklan di televisi, media cetak, majalah, ataupun di jalan raya. Banyak sekali iklan. Iklan yang kita bahas hari ini adalah iklan Energen. Nah, sebelumnya apa sih iklan itu? Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, ada apa saja sih di iklan itu? Yang pertama, nama produk. Apakah kalian tahu tentang iklan ini? Ya, iklan ini adalah yang biasanya ada di televisi, yang biasanya mengiklankan tentang makanan atau minuman yang bergizi. Nah, pada iklan ini sudah terdapat nama produk. Apakah kalian tahu mana yang disebut nama produk? Nama produk pada iklan tersebut adalah Energen. Nah, Energen di sini tuh merupakan nama produk. Apa sih nama produk itu? Unsur iklan yang pertama adalah nama produk. Nama produk atau jasa yang diiklankan harus ada pada iklan tersebut sebagai identitas dari produk yang ditawarkan. Informasi nama produk pun harus menonjol agar mudah dikenali oleh khalayak ramai. Yang kedua adalah gambar. Adanya unsur visual atau apa yang bisa kita lihat dari sebuah iklan seperti gambar atau video atau gambar bergerak tentu akan lebih menarik bagi masyarakat agar mau melihatnya. Kalian pasti lebih tertarik jika melihat iklan itu dengan gambar yang cantik, yang bagus, yang harmonis, seperti itu kan? Yuk kita lihat contoh dari iklan ini. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigma Fit. Jadikan Energen padat bernutrisi. Mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan super Energen. Nah, kalian sudah melihat tentang iklan Energen dalam bentuk gambar bergerak ataupun video. Menarik sekali kan gambar yang disampaikan dalam iklan tersebut. Yang ketiga adalah keunggulan. Pasti semua produk mempunyai keunggulan. Keunggulan adalah nilai plus dan apa yang menjadi alasan kenapa target konsumen harus membeli atau menggunakan produk tersebut. Misalnya adalah di iklan Energen. Di situ dituliskan solusi sarapan praktis, sehat dan bergizi. Jadi orang akan tertarik karena hal itu merupakan nilai plus atau hal yang bisa menjadikan kata-kata tersebut sebagai alasan kenapa konsumen harus membelinya. Yang keempat adalah kalimat deskriptif. Untuk menjelaskan dan menguraikan spesifikasi produk atau jasa yang akan diiklankan. Misalnya adalah seperti ini. Saat tidur malam 8 jam, tubuh seperti berpuasa karena tidak menerima asupan, sementara organ tubuh tetap bekerja. Energen dengan komposisi lengkap susu bernutrisi, sereal, mengenyangkan telur, dan Sigma Fit bantu kembalikan energi tubuh di pagi hari agar siap beraktivitas. Nah, di situ dijelaskan tentang spesifikasi produknya gitu, menjelaskan tentang manfaatnya juga dideskripsikan seperti itu. Kalimat persuasif. Fungsi kalimat persuasif penting untuk mengajak atau membujuk orang untuk memakai suatu produk
atau jasa yang sedang diiklankan. Kata yang dipakai harus singkat dan bisa berbentuk slogan. Misalnya slogannya Energen kita pasti tahu. Energen sereal, minum makanan bergizi, gitu kan. Jadi slogan ini tuh yang apa sih minum makanan bergizi, seperti itu kan, berarti kan mengajak seseorang untuk minum atau makanan yang bergizi itu. Yang ketujuh adalah minat. Minat atau interest juga penting diperhatikan. Iklan yang dipasang harus disesuaikan dengan target konsumen sehingga calon pembeli merasa ingin tahu dengan produk yang ditawarkan dan tertarik untuk membelinya. Nah, misalnya adalah hal ini. Iklan Energen itu adalah peminatnya adalah ibu-ibu. Nah, jadi itu harus menunjukkan, misalnya di gambar iklan Energen menunjukkan gambar ibu rumah tangga yang ingin menyiapkan sarapan untuk anaknya misalnya. Jadi kan targetnya adalah seorang ibu-ibu tersebut. Sehingga ibu-ibu itu ingin tahu apa sih yang ada di iklan tersebut gitu. Jadi yang melihat iklan tersebut itu berminat untuk membelinya. Nah, selanjutnya adalah yang ke-8, keinginan. Iklan harus mampu memecahkan masalah, ya ini keinginan dari konsumen. Jadi kan pasti konsumen itu memiliki suatu keinginan. Misalnya adalah kita ingin sarapan sehat sebelum jam 9, sedangkan banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Jadi, Energen memberikan solusi, yaitu sarapan dengan praktis dan mudah, dan kita bisa tetap sarapan setiap hari gitu loh. Jadi menimbulkan keinginan untuk membelinya karena bisa memecahkan masalahnya, yaitu bisa sarapan sebelum jam 9 pagi. Kepercayaan. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang sebagai kegiatan peragaan, seperti pembuktian, testimoni, atau sebuah kata-kata yang meyakinkan. Misalnya, kenapa sih kita harus memilih Energen? Seperti itu. Misalnya tadi ada kata-kata minum makanan bergizi. Nah, bergizi ini apa? Kenapa kok bergizi? Kan pasti dijelaskan bahwa mengandung sereal dan sigma-fit, seperti itu. Yang ke-10 adalah tindakan. Tujuan akhir dari pengiklanan untuk bisa menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasa yang diiklankan. Karena tadi sudah dijelaskan manfaatnya, sehingga diharapkan adanya iklan tersebut membuat konsumen ingin membelinya. Jadi ada tindakan untuk membeli produk Energen, seperti itu. Yang ke-11 adalah target konsumen. Seperti yang dijelaskan tadi, target konsumen atau pangsa pasar yang jelas dan terarah. Apakah iklan tersebut ditargetkan pada kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa, wanita, masyarakat, pedesaan, atau masyarakat kota, atau segmen-segmen tertentu. Bisa kita lihat pada iklan ini juga, pada video iklan biasanya, lebih targetnya konsumen adalah kepada ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang sibuk, dan makanan ini itu ditujukan kepada anak-anak atau anggota keluarga lainnya, seperti itu. Jadi jelas target konsumen ini adalah untuk keluarga, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, seperti itu. Biasanya siapa sih yang biasanya menggunakan Energen ini? Digambarkan adalah ibu-ibu yang memiliki kesibukan lainnya sehingga tidak sempat untuk membeli atau membuat makanan, seperti itu. Nah, kita tadi sudah belajar tentang unsur-unsur iklan. Ibu harap kalian sudah mengerti tentang unsur-unsur iklan ya. Sekarang coba amati iklan yang ada dan cobalah identifikasi iklan tersebut berdasarkan unsur-unsurnya yang sudah kita pelajarin tadi. Kalian bisa memilih iklan yang ada di televisi, ada yang di majalah cetak, ataupun lainnya. Yuk semangat belajarnya dan terima kasih sudah mengamati, menyaksikan, dan mendengarkan materi tentang iklan tersebut. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi dengan Bu Rosa.